dalam sejarahnya itu sesuatu yang dianggap relate, apakah itu dizolimi, apakah itu berasal dari rakyat, itu bisa menarik perhatian dari pemilih. Kemudian fenomena K-pop stan mendukung Abah Anies itu muncul dan mulai, tapi itu pun udah kalah jauh dari segi jumlah postingannya pada saat sama Prabowo. Apakah salah satu dugaannya kalau memang benar-benar jurdil yaitu sosial media ya. Makin keyakinan bahwa wah ternyata kalau kita jadi korban itu ternyata berhasil winning gitu loh. Kalau kita jadi agresor malah turun. Oke, welcome to Tata Politik ya. Oke, dan bersama kita sudah ada BHM dan Mbak Uni Lubis. Aduh. Ini kita hari ini nggak mau ngomongin pemilu yang detail-detail ya. Karena nunggu pemilu yang detail-detail dan merespon hasil pemilu yang masih sementara ini. Itu urusan ada tunggu hari lah. Syariatnya kan gitu ya. Karena sebagai pebisnis kalau nggak 2 putaran sedih juga ya. Ya, sebagai pengrajin politik kita kan hidupnya di industri pengrajin politik ini. Industri kreatif konten. Pengrajin. Iya. Jadi gimana Mbak kalau kita lihat ini situasi politik sekarang ini kan juga banyak yang bilang bahwa ini eranya sosial media. Bahwa bong-bong presiden itu serangan udara ya. Betul, bong-bong presiden itu membuktikan hal yang di luar formula dan skema pemenangan elektoral dari waktu ke waktu gitu ya. Mbak Uni ngelihatnya gimana soal media sosial ini, ada perspektif baru nggak? Iya, kemarin di X ya atau Twitter, saya masih suka menyebutnya Twitter, itu sudah ada yang bilang bahwa ternyata Indonesia lebih masuk mengikuti jejaknya Filipina dibandingkan dengan Pakistan. Kita tahu juga Pakistan kan pemilu dan penantang sejauh ini unggul ya. Imran Khan ya. Karena Imran Khannya di penjara soalnya. Ya, jadi, terus dengan catatan bahwa ketika kita tapping ini real count belum ada, yang ada adalah quick count. Asumsi bahwa 02 Prabowo Subianto dan Gibran itu leading di quick count. Jadi kita memang bisa ngelihat bahwa ada replikasi situasi di Filipina, dan kita tahu di situ langsung aja kita sebut TikTok lah, TikTok effect ya, TikTok effect. Kan di Filipina kita juga pernah bahas di Total Politik bagaimana bongbong shaping the narrative ke Gen Z yang belum lahir saat bapaknya berkuasa 37 tahun yang lalu, dengan menceritakan hal positif supaya dia tidak melakukan negatif campaign, apalagi black campaign. Dia cerita bapaknya sukses membangun ini itu segala macam ya. Sehingga sulit untuk dikatakan itu sebagai serangan terhadap lawan. Tapi yang dia bangun adalah menceritakan prestasi bapaknya dan tanpa membuka keburukan dan dosa-dosanya. Jadi half truth aja dong. Itu ada bahasa Latinnya tuh. Apa? Mikul duwur mendem jeruk. Nah, dan ternyata itu sukses kan, termasuk juga dengan joget-joget ya. Kita ngelihat bagaimana viral video Bongbong dan Sara Duterte, sekarang terpilih jadi wapresnya, itu joget-joget juga. Jadi benar-benar menggambarkan seorang pemimpin yang relate dengan anak muda zaman sekarang yang suka sesuatu yang lebih bersifat informal, approachable, joget-joget. Meskipun aslinya Bongbong itu nggak approachable. Jadi dia sangat jarang menerima wawancara media ya. Debat aja nggak mau ikut. Debat ikut ya. Jadi agak. jadi memang itu dia sangat tidak approachable. Dia takut berhadapan dengan media dan tidak mau karena merasa bahwa tanpa itu dia bisa melakukan dengan itu tadi menggunakan peran
di media sosial yang sifatnya sebenarnya satu arah kan, tidak interaktif. Jadi di-push aja, di-pumping, dipompakan konten-konten yang dibuat. Dan itu yang sebetulnya itu juga terjadi di Pilpres di Indonesia, terutama di kubunya Prabowo ya. Pertama joget-joget gemoy, kemudian ketika di di debat yang ketiga, tema pertahanan, keamanan, ketika semua orang, semua ahli melihat bahwa seharusnya Prabowo di situ yang menguasai karena itu adalah bidangnya dia, tapi faktanya pada saat itu saya rasa Ganjar terlihat punya kelebihan karena datang dengan data-data ya, kemudian Anies dari opening sudah menaikkan emosinya Prabowo sehingga kayaknya buyar gitu yang disiapin oleh Pak Prabowo, dan kemudian jadi muncul tuh kelihatan muka yang kayak dizolimi oleh Anies dan Ganjar yang mukanya tuh kayak yang nangis gitu-gitu kan, benar-benar di zoom, dan video itu tuh benar-benar di-push, diviralkan terutama di TikTok untuk menunjukkan bahwa Prabowo ini orang yang dizalimi. Kita tahu dalam sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, apalagi Pilpres yang menyangkut personal, kebanyakan rakyat itu nggak suka bersimpati ya sama calon yang dizolimi, karena kan mereka tuh nggak ngelihat konteks. Pak SBY, Pak SBY itu karena dizolimi karena Pak Taufik Kimas almarhum itu gini-giniin amplop coklat itu. Dan narasi yang dibangun oleh PDIP, Bu Mega dan Pak Taufik dan semuanya pada saat itu adalah Pak SBY itu dianggap berkhianat karena ketika ditanya di sebuah sidang kabinet siapa yang mau nyalon, Pak SBY nggak mengatakan bahwa dia akan mencalonkan diri. Tahu-tahu mencalonkan diri ya. Jadi itu jenderal anak-anak itu bukan sih? Jenderal kok kayak anak kecil. TK. Anak TK atau apa ya? Jenderal kok kayak anak kecil. Mana ya? Nah, jadi itu kan jadi Pak SBY seperti dizolimi oleh Presiden Megawati pada saat itu sih ya, kemudian lebih ke TK, lebih kepada TK, jadi Pak Taufik Kimas. Dia persepsikan dizolimi kan? Iya. Bukan berarti secara politiknya dizolimi kan? Iya, jadi dia dianggap sebagai pengkhianat. Nah, kemudian dari Pak SBY 2 periode, kemudian ke Pak Jokowi, kan dari seorang jenderal dengan sikap yang seperti itu, formal segala macam, pidato, elit lah, karena kan dia elit karena di TNI ya. Lalu masyarakat melihat, loh ini ada sosok yang kayaknya orang dari bawah, tidak bagian dari elit Jakarta ya. Kayak kalau di Amerika bukan part of the elite Washington DC ketika Barack Obama dulu. Bukan inside the beltway. Trump kan menjadi bagian dari wajah itu kan. Bukan Trump itu outsider malahan. Yang mirip memang Pak Jokowi itu dengan Obama. Jadi tapi Obama kan udah senator udah. Iya, tapi kan elit Washington. Enggak elit Washington, dia kan di Chicago kan. Enggak begitu lama lah jadi Washington. Ya, tapi kira-kira mirip lah, makanya Time kan bikin kayak ada kemiripan antara mereka berdua. Nah, jadi benar-benar totally different ya, orang biasa, masyarakat relate, wah kita support deh gitu ya. Nah, jadi memang dalam sejarahnya itu sesuatu yang dianggap relate, apakah itu dizolimi, atau apakah itu berasal dari rakyat, itu bisa menarik perhatian dari pemilih. Nah, itu yang kita lihat dikapitalisasi lewat sosial media. Jadi ada banyak sosial media, tapi saya melihatnya dan banyak ahli melihat bahwa memang fenomena TikTok ini luar biasa, dan di Indonesia itu per akhir 2023 pengguna TikTok itu 125 juta. Nomor 2 terbanyak di dunia sudah Amerika ya. Jadi data-data ini pasti disadari oleh tim kampanyenya. Nah, dalam mungkin sedikit nambahin, itu mereka udah masuk 6 bulanan yang lalu ya. Jadi 4 minggu yang lalu teman-teman TikTok datang ke kantor IDN Times. Mereka bilang pada saat itu udah ada 990 ribuan postingannya dari 02. Jadi benar-benar dominan ya. Baru 2 bulan terakhir diawali dengan live TikToknya Anies Baswedan. Yang dianggap itu mirip dengan gayanya K-pop idol. K-pop idol tuh biasanya kalau habis tampil, habis perform di konser, langsung 1 jam kemudian udah live dengan masih rambutnya mungkin habis mandi karena keringetan, dan itu makanya terus kemudian dianggap mirip. Makanya sejak itu kemudian fenomena K-pop stan mendukung Abah
Anies itu muncul dan mulai, tapi itu pun udah kalah jauh dari segi jumlah postingannya pada saat sama Prabowo. Pada saat Prabowo udah 990 ribuan, waktu itu Anies itu baru 35 ribuan postingan gitu loh. Anies menangnya di Twitter kan. Iya, tapi Anies Twitter kan menangnya lebih kalangan atas. Nggak, tapi Twitter itu buat media. Sedikit banget, kecil sekali. Kontribusi Twitter dari dulu ya, dari 10 tahun yang lalu ketika belum ada Instagram, ngetop, TikTok. Untuk media siber aja ya. Kontribusi Twitter itu terhadap metrik atau user atau page views dari media itu cuma 10% dari dulu. Jadi kalau dari dulu itu mungkin masih banyak, zaman itu Facebook yang lebih banyak dibandingkan dengan Twitter. Itu tidak pernah menjadi kontributor yang signifikan ya terhadap bahkan pembaca dari media digital atau media online ya. Jadi memang ini adalah memang kelompok yang masih segmented. Saya nggak bisa bilang bahwa Twitter itu juga didominasi oleh orang-orang berpendidikan. Banyak juga yang nggak berpendidikan dan nggak cerdas-cerdas amat. Akun-akun anonim yang sok tahu melawan dokter, melawan profesor apa segala macam. Tapi memang dari dulu Twitter itu tidak signifikan. Jadi cuma 10% kontribusinya terhadap metrik dari pembaca media online. Nah, jadi dulu Facebook, habis itu Instagram untuk gen milenial, sekarang Gen Z adalah TikTok. Ya. Dan bahkan kalau di kalangan wartawan baik lokal maupun luar negeri itu mereka selalu membicarakan bahwa konsultannya Bongbong Marcos itu sekarang dipakai oleh Pak Prabowo, tapi sampai sekarang belum ada yang berhasil menemukan si konsultan ini. Benar kan, Uni? Tapi kalau lihat, aku pernah nanya tuh sama salah satu orang di sekitarnya Pak Prabowo gitu. Dia bilang pas katanya sementara ada upaya untuk membawa orang-orang itu, dan beliau mengatakan lah kalau gini doang Pak kita juga bisa sendiri lah, kalau kan mereka pasti presentasi gimana caranya ini kan Mbak pola apa macam-macam. Jadi paling nggak hari-hari gitu. Jadi artinya nggak paling nggak gini, lepas apakah persisnya si konsultan yang dipakai, yang jelas bisnis metode marketing stylenya itu dipakai. Dan kalau hasil quick count ini memang jurdil ya betulan, ya itu kelihatannya efektif. Karena kalau kita lihat ya selama ini ada sesuatu hal yang agak perlu diperdalam ya, karena semua hasil poll termasuk kan kita umumnya punya akses pada poll di masing-masing paslon ya. Tidak ada loh yang memprediksi kemenangan sampai hampir 10% ya. Bahkan kita bandingkan survei-survei Mas yang seminggu menjelang ini itu maksimal angkanya di 52, 53, 53. Ya, kita lihatnya yang kita anggap aja misalnya Denny J.A. yang dipersepsikan sebagai propagandisnya dari paslon 2. Itu kan dia sendiri 52 kan. Yang terakhir ya. Jadi kalau kita tambahin margin of error 3% aja masih 55 ya. Jadi kalau betul kalau kita asumsiin quick-count-nya betul, ini emang ada sesuatu yang luar biasa ya. Luar biasa. Dan apakah salah satu dugaannya kalau memang benar-benar jurdil yaitu faktor sosial media ya. Bahwa karena kalau kita lihat misalnya di Bank Kompas kan headline-nya mengatakan belum pernah pemilih bimbang. Kan juaranya tuh sering pemilih bimbang ya. Artinya pemilih bimbang itu kan dia tidak hardcore, bisa pindah. Itu kan cuma di survei Litbang Kompas Pak. Enggak, saya cek yang paling tinggi. Tapi saya cek yang paling tinggi. Bukan, begini yang dijadian enggak gini, saya cek dulu ya dari 3 paslon ya yang saya punya akses. Mereka sendiri mengakui kalau yang dijumlahkan itu antara undecided dengan pemilih yang ketika ditanya Anda masih bisa berubah pilihan nggak? Jadi orang yang sudah menyatakan milih A atau B atau C kan ditanya lagi. Tapi ini kan umumnya nggak dipublikasikan, hanya dikasih kepada kliennya ya. Memang besar antara 25% sampai 30% itu, 33 bahkan, 25, mengatakan masih bisa berubah di hari terakhir. Dan disitulah media sosial jadi penting. Nah di sini menurut saya mungkin media sosial ini agak beda dengan 2019. Kalau 2019 tuh yang begininya tuh kecil sekali gitu loh, yang pemilih bimbang ini. Tapi sekali lagi ya, pemilih bimbang tuh bukan yang undecided saja, tapi undecided
ditambah dengan orang-orang yang sudah menyatakan pilihannya, tapi swing. ketika ditanya apakah masih bisa berubah, mereka menjawab iya. Nah, mungkin itu yang terpengaruh, dan orang-orang yang bimbang ini kan sebetulnya adalah tipikal orang yang nggak merasa orang ini pilihan saya tuh bagus-bagus amat gitu loh. Tapi ya di antara yang ini mana deh yang paling nggak masalah. Minus malum ya. Nah, ya the least worst lah kalau bahasa Inggrisnya ya. Least evil. Ya kalau orang NU bilangnya ya yang paling tidak buruk lah gitu kan. Kalau orang NU kan. Kurang mudaratnya. Ya, kurang Paling nggak mudaratnya. mudarat. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau ada orang yang dipersepsikan victim, dibully, maka pemilih bimbang akan cenderung membela yang dibully. Oke, Dan Bradley effects. pergi dari yang membuli. Ya. Memberikan Berikan kesempatan. kesempatan. Karena dia pikir kok gitu-gitu amat sih gitu loh. Kok segitunya amat Iya. sih gitu. Oh makin jadi Ya, jadi jangan-jangan kayak kemarin ada dirty votes itu justru Iya. malah efeknya iya. kan di satu sisi Iya. memperkuat keyakinan gitu-gitu ya. Di Dan sisi lain iya, juga iya. menimbulkan simpati. Dan juga jadi seperti ya kita bicara terus terang gaya Ahok yang menyerang itu. Iya, betul. Itu Seminggu mungkin kemarin. malah Ya. membuat orang yang tadinya milih PDIP jadi kasihan deh sama yang diserang gitu. Aku rasa itu kelihatan di debat terakhir ya. Debat terakhir itu kan tadinya kan sempat misalnya dari 01 ada yang bilang, saya baca lagi-lagi saya baca di platform X bahwa Anies akan agresif tetap ya. Tapi kan kita lihat bahwa debat kelima itu membosankan karena ketiganya basically main aman ya. Main aman semuanya karena nggak mau blunder apa segala macam. Jadi nampaknya dari kedua belah pihak, terutama 01 dan 03 ini sudah juga paham bahwa agak bahaya juga nih kalau terlalu agresif karena yang dari pengalaman sebelumnya dengan video Pak Prabowo yang kayak mau nangis, dizolimi itu justru itu akan menguntungkan buat karena sosial media sekarang tuh bisa motong-motong ya, kita nggak dan kita lihat Gibran juga berubah kan dari yang agresif gitu. Nah tapi yang paling penting ketika Prabowo dan Gibran pidato tanggal 14 malam itu ya, hari pemilihan malam, victory speech. Belum pernah saya dengar Prabowo pidato kata maafnya harus ada yang hitung tuh, banyak banget. Maaf, conciliatory. Jadi betul-betul, dan juga bahkan waktu debat kelima kan juga minta maaf kan? Iya, jadi kata Pak Prabowo maaf, kan? Betul. Jadi sekarang bahkan kita lihat dalam salah satu pertemuan kan sampai dia sebut nama kan ke siapa namanya tuh pendiri PRD Agus Jabo. Maaf ya, sorry ya, dulu gua ngejar-ngejar lo. Jabo, tapi kan, sorry ya. Ya sampai itu kan perintah atasan. Iya benar. Jadi kata maaf itu mungkin harus ada yang hitung tuh dalam pidato itu, banyak sekali. Lalu kemudian Gibran pun bilang, saya juga akan datang soan kepada Anies, Caimin, paslon 2. Jadi saya kira itu pasti bukan tanpa sebab. Itu yang tadi itu. Makin keyakinan bahwa wah ternyata kalau kita jadi korban itu ternyata berhasil. Winning gitu loh. Kalau kita jadi agresor malah turun. Dan tensi sosial medianya kayak gitu Mbak ya. Mungkin buat orang-orang Indonesia dan orang-orang di Asia yang budaya ketimurannya itu kuat gitu ya. Agak beda dengan style Amerika yang lu harus semakin keras, harus semakin Tapi mungkin kalau kembali ke media sosial ya. Pertama paling tidak di putaran pertama ini kita melihat bahwa sebetulnya di media nggak terlalu di media sosial. Di apa tadi sebelum ini? Kenapa? Di putaran pertama. Emang ada 2 putaran? Enggak kan belum ada recount. Oh, iya. Dan kampanye putaran pertama ini kita tidak melihat terlalu tegang seperti di 5 tahun yang lalu. Alhamdulillah ya, udah kan? ada politik agama. Jadi lagi tidak ya, ada politik agama juga karena ada 3 paslon. Biasanya polarisasi itu akan mengeras itu ketika cuma ada 2. Allah 2017 panas tuh. AHY, Ahok sama Anies. Iya karena itu. Nah terus kemudian saya melihat bahwa suasananya, saya tuh follow lebih dari 1.000 orang di platform X ya. Termasuk 20% yang saya nggak kenal, sengaja saya follow randomly kira-kira 5 tahun yang lalu. Saya ingin ngelihat anak-anak muda ini seperti apa sih. Yeah. Nah itu jadi ada yang K-pop apa segala macam yang gembira. Jadi ledek-ledekannya tuh ledek-ledekan gembira antar paslon gitu ya, antar kubu. Tapi soal pengaruh media sosial ini, nanti ini kamu tampilin insertnya ya, Indonesia Millennial and Gen Z Report.
2024 Kirim. yang diluncurkan akhir November 2023. Itu di situ surveinya itu ada 4.000 responden ya, kami di 12 kota besar. Itu 73% memang Gen Z dan milenial itu mengkonsumsi informasi dari media sosial. Jadi media digital termasuk IDN Times, semuanya lah yang lain ya, itu tinggal 19%. Lalu sisanya itu media cetak dan kemudian media televisi. Kalau Jadi Totpol ini masuk apa, Mbak? aku rasa media digital gitu. Media sosial kamu, media sosial karena kan YouTube. Nah, jadi makanya kan kalian engagement-nya juga bagus ya. Karena emang lagi masanya ya. Iya, tapi saya rasa kan sebelum pemilu juga kalian udah mulai bagus. Jadi kalian memanen bener timingnya pada saat 6 bulan terakhir saya rasa ya. Nah, jadi memang sejak Mbak Uni bergabung lah, jadi ketum kami Iya, ini kan. Tapi kan kita bisa lihat juga ya. Tapi kan setuju nggak lo? Enggak. Tapi kan orang pemirsa Total Politik itu orang yang tertarik politik agak dalam. Iya. Ya walaupun cukup besar ya, tapi kan kalau dibandingin Raffi Ahmad gitu kan. Iya. Jadi Peanuts. Jadi untuk elektoral ya. Tapi itu tadi 73% ke media sosial Tapi ya. kan produk kita kan banyak lihat Mbak Uni aja viral, bahkan dari yang si Adil posting ya, kita bikin gitu ya, sampai orang-orang bikin entah siapa hantu belau kan. Nah, jadi Total Politik adalah salah satu bukti pakai bahwa media sosial sudah 70% atau mendominasi sebagai sumber anak muda mendapatkan informasi. Jadi media, bahkan termasuk media digital, udah tinggal makin sedikit. Jadi yang tadinya itu misalnya dari tradisional media TV, terus kemudian ke media digital, terus kemudian sekarang bahkan udah ke media sosial. Nah ini juga menunjukkan shifting behavior yang itu terus terang ya mempengaruhi policy editorial dari IDN Times, dan saya yakin semua media digital di dunia dan semua perusahaan media di Indonesia. Jadi ada shifting behavior in information consumption ya. Jadi makanya kayak misalnya di IDN Times ya, metrik kami mulai awal tahun ini udah berubah. Jadi kami harus memasukkan aspek social reach. Kalau tadinya itu kan metrik utamanya adalah user ya. Dari Winston nih, hai Winston, yang hobi juga nonton Total Politik ternyata. Jadi gue ini kalau misalnya ngomong kritik apa segala macam, alhamdulillah tuh di Winston dan William suka nonton Total Politik juga. Jadi so far aman ya dengan my main position and my point of view. Nah jadi kalau sebelumnya itu user. Ya, monthly active user, misalnya sekian puluh juta ya target saya. Tapi makin ke sini dengan shifting behavior, terutama dalam 2 tahun terakhir, dan again saya harus menyebut TikTok itu sebagai salah satu faktor yang sangat mendominasi lah ya. Itu udah ditambahin social reach. Social reach itu termasuk engagement di video, di media sosial, komen, segala macam. Ngitungnya tuh lebih jelimet ya. Tapi social reach itu penting, dan itu karena media sosial. Jadi memang perannya itu penting gitu. Gak cuma media, sebetulnya kan kalau media dulu juga suka mengambil narasumber orang-orang yang dianggap mendalami soal itu ya. Para guru besar, apa. Tapi kalau kita lihat belakangan ini mereka juga kehilangan pengaruh secara elektoral ya. Sehingga menurutku salah satu faktornya ada Mas, Rocky effect sih. Rocky Gerung. Tampilnya Rocky di dunia publik gitu ya, di dunia diskursus publik dengan atribusi macam-macam, bisa ngomongin topik macam-macam. Kita bisa ngomongin dari mulai perda bernuansa syariah sampai bicara politik etik, bisa bicara ngomong ekonomi, dan dengan fluent dia bicara itu, sehingga lagi-lagi dan caranya menarik gitu ya. Dan caranya menarik. Itu juga terjadi juga nggak cuma di Indonesia, banyak juga dikeluhkan para ulama besar yang tradisional. Betul. Karena tiba-tiba muncul ulama-ulama digital ini yang menurut mereka ilmunya cetek, tapi followernya jutaan. Reach-nya lebih paten. Benar. Dan tapi sebetulnya gini ya, itu masih peran media. Jadi kayak misalnya Rocky Gerung lah, kamu bilang Rocky Gerung. Rocky Gerung itu kan narasumber tetap di ILC ya. Jadi
saya rasa media yang lain mungkin saya rasa ILC itu berperan besar untuk membuat Rocky Gerung tuh jadi ngetop dan kemudian diundang kemudian oleh media-media sosial, oleh podcast berbasis YouTube ya. Dengan topik yang macam-macam, nggak cuma politik Rocky. Jadi sebetulnya gini, menurut ini kembali ke introspeksi kita sebagai media, Mas. Jadi kepakaran nih ya, mulai matinya nggak juga, kepakaran. itu menurut saya kemalasan media. Saya harus ini adalah otokritik kepada media. Dan yang bikin ngetop, yang bikin yang enggak juga, karena yang bikin menarik, gitu karena dong. gini, media itu suka males nyari narasumber. Ibu Sri Mulyani itu zaman jadi pakar dulu, yang bikin ngetop siapa? Media. Karena kita selalu wawancara semua media, akhirnya dia naik presensinya di posisi di publik sehingga dia dilihat dan bisa kemudian menjadi menteri ya semua. Jadi kita melihat contoh-contoh pakar-pakar sebetulnya yang ketika media itu memberikan platform secara intensif dan cap ya sebagai ahli apa itu, jadi makanya saya selalu mengatakan misalnya kayak misalnya ahli politik misalnya perempuan ya. Sebetulnya kan doktor-doktor di berbagai universitas itu banyak yang ahli politik. Kalau udah doktor, profesor itu pasti udah ada. Mau nggak media itu memberikan kesempatan pada mereka. Jadi tidak hanya yang diwawancara tuh sorry to say ya, Ibu Siti sebelumnya kan Ibu Siti Zuhro lagi, wakil perempuan misalnya. Elu lagi ya. Belakangan misalnya ada Mbak Titi Anggraini ya. Tapi itu kan isu kepemiluan. Isu kepemiluan, tapi dia bisa juga ngomong soal politik karena dia paham ya. Dan gak hanya soal perempuan ya. Terus kemudian ketika Mbak Titi Anggraini udah nggak jadi direktur eksekutif Perludem, ada Hairunisa tapi masih kalah top dibandingkan dengan Titi. Karena Mbak Titi itu juga aktif di media sosialnya, di X. Nah, sekarang misalnya IDN Times belakangan mengundang selalu ketua Puskapol UI, Dr. Huriyah, and very artikulatif, very artikulatif. Jadi saya selalu bilang di kantor tuh kasih kesempatan. Jadi dalam sejarahnya tuh yang bikin semua orang ini ngetop media. Tapi maksudnya lo mau nggak nyari alternatif? Nggak cuma itu doang. Problemnya dari orang-orang ahli ini ya, sebenarnya kan orang yang makin ahli, dia makin tahu yang dia nggak tahu. Sehingga umumnya bicaranya tuh boring buat pemirsa. Karena dia hati-hati, dia pakai ini dengan catatan begini. Sementara orang yang ilmunya nggak tinggi-tinggi amat, wah dia berani aja ngomong. Bisa gitu kan. Drama itu yang membuat menarik. Nah ini kan jadi problem. Kalau pakar pertahanan kan sekarang Bu Koni kan. Padahal saya kenal sedikitnya 3 orang dokter di Universitas Pertahanan, perempuan, kalau laki lebih banyak ya. Kalau nyari perempuan, saya kenal 3 orang dokter ahli pertahanan, dosen di Universitas Pertahanan, bahasa Inggrisnya sangat fluent dan artikulatif. Kasih ini dong. Ya kan? Tapi kalau ditanya ngomongnya itu akademis gitu loh. Jadi sound bite-nya itu susah. Dan satu lagi Mbak, kita tuh berhadapan dengan algoritma yang kok kalau kita coba orang yang mungkin belum terkenal secara digital. Ya caranya gini. Enggak, makanya sebenarnya media ini lagi-lagi kita kan sesi media ya. Sekaligus kita refleksi, otokritik ya. Jadi nanti kita bagian ngomongin yang pemilunya nanti. Tunggu syariatnya ada hari. Digabungin, Dit. Jadi misalnya dalam satu panel ya, kan selalu kita misalnya ada narasumber star, bintang dalam artian bukan karena dia yang paling pinter, tapi dia sudah dikenal oleh media. Setuju. Tapi masukin dong yang belum dikenal media, tapi dia punya kompetensi. Lama-lama dia akan naik. Tapi ada batasnya juga Uni. Jadi saya bilang nih kayak di makanan lah ya. Ada fast food, junk food ya. Itu laku banget langsung. Betul. Karena dia pokoknya selera lu apa kita ikut, ya kan? Padahal itu nggak sehat, akan berbahaya buat kesehatan. Healthy food? Tapi kalau kita bikin healthy food, berapapun kita promosiin, susah untuk ngalahin yang junk food ini. Nah ini juga junk news ini. Tapi enggak juga, aku nggak setuju sama kamu ya. Sebagai seorang diabetes, saya sangat memperhatikan perkembangan dari produk-produk yang ramah terhadap diabetes. Ya, low kalori, low sugar. Sekarang ini fenomena di kalangan anak muda untuk lebih mengkonsumsi gluten free, makanan-makanan sehat itu sangat berkembang luar biasa. Agak mahal sedikit misalnya sayur yang organik gitu ya.
Dan kalau enggak, karena produk-produk seperti gua nggak bisa sebut merek ya, kayak beras yang dari porang ya, kayak Fukumi, segala macam. Itu nggak mungkin, ya less sugar ya. Jadi itu mereka nggak mungkin bikin itu tanpa riset marketing research. Jadi potensinya tuh ada gitu. Ya, tapi jangan salah. Kalau menurut saya ini lebih terjadi karena penduduk menua, sehingga segala penyakit degeneratif itu tapi mulai yang gua omongin, tapi gua di restoran aku tanya sama dia, mana ada restoran makanan sehat yang bisa ngalahin McDonald, Kentucky, yang bisa ngalahin restoran dan buka 24 jam, Mas. Buka 24 jam. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, karena itu bagian dari chain gede. Tapi maksud saya kita bicara tren, dan memang biasanya makanan yang lebih sehat dan sehat ini itu banyak dijualnya secara online. Menurutku dan anak muda. Bener sih saran Mbak Uni ya, Mas. Kombinasi antara kita kan udah pernah coba juga grooming, bukan grooming gimana-gimana. Memang produknya bagus seperti kata Mbak Uni, tapi kan cocok nggak buat digital? Let's say deh kita lihat misalnya Opung Panda kan salah satu mitra kita yang Opung yang sangat analog yang entah udah tidur berapa tahun kemudian bisa jadi push kan, kamu push terus menerus ya jadi juga jadi ikon gitu. Aku ngelihat waktu pas kita sama Haikal Remo TV yang mungkin lebih jarang tampil di Total Play, aku ngeliat komen-komennya tuh positif loh. Dan 200.000 loh. Nah jadi sebetulnya bisa gitu loh. Karena ada audiensnya. Saya bukan bilang nggak bisa, cuma harus memahami porsinya. Saya kasih contoh, dan ini bukan masalah digital. Zaman dulu juga, yang namanya misalnya koran berkualitas seperti New York Times gitu, pasti oplahnya kalah sama New York Post. Oh, New York Post yang lebih lampu merah. Sama yellow kuning, koran kuning. Karena tapi kan memang memang kalangan yang mau hal yang serius, yang sehat, yang sawe itu memang biasanya adalah orang-orang yang memang sudah punya cukup waktu, cukup ini untuk memikirkan itu. Self love istilahnya lah ya. Sedangkan kebanyakan penduduk kan masih nggak mau terlalu banyak mikir untuk survive sehari-hari aja. Jadi kalau aku lihat pasang TV, buka ini pengen yang menghibur aja. Gitu lah ya. Jadi dan argumentasi dan gitu contoh itu terbantahkan. Contoh itu terbantah karena New York Times itu kemudian mencatat peningkatan pelanggan yang luar biasa di era post-truth. Ya, sesudah 2016 era Trump, nggak usah jauh-jauh. Tempo pun digitalnya peningkatan membacanya luar biasa lokal ya. Tapi dibandingin sama Raffi Ahmad gitu yang nggak ada apa-apanya gitu loh, ngerti nggak? Oh ya, tapi kan gini. Gitu loh maksudnya. Aku tuh selalu tapi Raffi Ahmad nggak ada newsnya. Ya, aku merasa gini. Pembicaraan oleh orang-orang so-called content creator atau netizen whatever yang disebut itu ujungnya mereka tuh ngomentarin media ya, konten media. Jadi prosesnya tuh kayak lingkar gitu ya. Jadi media, terutama media yang bisa fokus and speed, kemudian bisa cepet, bisa menyampaikan hal yang lain termasuk dari Tempo misalnya investigatif ya. Di-upload ya, kemudian memancing komentar-komentar. Dari komentar-komentar itu kemudian media melihat, oh ternyata masyarakat tuh seperti ini, maka kita harus follow up dengan angle seperti ini. Jadi begitu terus. Begitu terus. Jadi prosesnya tuh saling merespons, saling respons ya. Jadi tapi tetap core-nya itu adalah konten media. Jadi kayak misalnya kita lagi makan siang, lu udah baca nggak? Lu udah nonton Bocor Alus nggak misalnya ya? Jadi itu jadi ngobrol gitu ya. Dan ketika ngeliat di komen, saya yakin itu kalau saya sebagai pemret, saya ngeliat komen itu adalah orang tuh pengen kita ngangkat yang ini. Ternyata orang tuh concern seperti ini. Gue dapet angle sudut pandang yang lain. Oke, tolong dibikin. Jadi kayak gitu. Nah, kembali ke New York Times, menurut gue dan New York Times sekarang mungkin paling gede termasuk oplahnya, bahwa print itu stagnan atau dying. Ya itu karena wajar. Tadi itu karena shifting behavior semuanya ke internet, ke gawai ya. Ke PDF ke digital format. Tapi New York Times itu menunjukkan sampai sekarang dia masih serius isinya. Tapi dibaca karena orang itu butuh
trusted guidance kalau di media. Jangan salah, dulu kita di Jakarta mau langganan New York Times gimana? Sekarang seluruh dunia dimanapun Bisa. Anda berada, asal punya internet, punya kartu kredit bisa Tapi langganan New York artinya, Times. Kan? tapi artinya Asimetrik informasinya Pasarnya beda ya. Kan? good quality of content Nah. itu masih ada tempat. Oh, aku setuju banget. Dan menurut aku tuh untuk dari sisi digital mau lihat good quality content sama enggak tuh, itu akan kelihatan dari istilahnya long tail-nya. Jadi kalau yang good quality ini mungkin nggak langsung viral, tapi 10 tahun lagi Bener, masih ada orang yang masih nonton ada orang. gitu. Itu menjadi referensi, masih menjadi referensi. Jadi kalau kayak di tutorial politik ini kenapa kok kalian misalnya tadi mengatakan Opung Panda segala macam senior tadi kan nggak kebayang ya Bang Zulfan gitu Bang. ya. Jadi karena mereka tuh bisa ngasih konteks ya. Ya. Peristiwa sekarang. Oh itu tuh dulu tuh memang seperti ini, jadi kan itu yang selalu kita omongin. Iya. Kita kan Jadi selalu kait-kaitin kontekstual dengan- ya. Iya. Misalnya ngomongin Prabowo, Prabowo itu sebetulnya hubungannya nggak baik loh sama SBY karena dulunya tuh pernah ada peristiwa seperti Ya. ini. Itu kan konteks. Dan ya? informasinya Konteks. A0 bukan katanya ya kan. Iya. Ya pentingnya senior-senior itu kan memberikan konteks yang lebih kaya kan. Iya, gitu ya. karena pernah we been there dan meliput. Konsumennya anak muda. Nah, jadi kan Millennial itu. Z. Nah sekarang misalnya ya kita tapping ini tanggal 15, 1 hari sesudah pemilu ya. Maka karena suara kebatinan yang ada di masyarakat kita tangkap lewat media sosial adalah ada potensi kecurangan, markup suara apa segala macam. Ya tugas media mengawal proses penghitungan suara itu sampai real count selesai ya, sampai benar-benar ya. Itu dan itu kolaborasi antara media sama media sosial. Iya, dan sirkulasinya gitulah ya media menghasilkan Kita ngelihat, diomongin di TikTok, di medsos. Saya rasa tim IDN Time sama tim Tempo misalnya sama orangnya dikit ya. Kita nggak bisa ada di semua tempat. Sementara netizen ya, pewarta warga atau siapapun mereka karena mereka concern dengan hasil pemilu yang jurdil itu upload ya itu kita verifikasi tuh banyak. Kita nggak mungkin sendiri. Jadi memang media sosial itu jangan dianggap sebagai sebuah ancaman ya, tetapi sebagai sebuah peluang untuk bisa membantu minimal Kredibilitas ya. cheap tools of news gathering. Ya. Karena kita nggak ada di mana. Orang yang nggak kenal jurnalis, nggak punya nomor teleponnya Pramono Anung, tapi dia ada di Twitternya atau di IG dia bisa direct message kan, ya kan direct message. Syukur-syukur di ini. Nah kedua dalam proses produksi tadi angle apa segala macam ya. Terus kemudian yang ketiga kontrol. Jadi kalau gue sebagai Pemret ya, kan gue nggak mungkin baca seribuan artikel yang dipublish setiap hari. Tapi tiba-tiba ada yang mention Unilibus, ini IDN Time nih salah nih datanya. Itu kan bagian dari gue ngeliat kontrol terhadap artikel ya. Itu the good side-nya ya, the dark side-nya juga ada ya. Yang teori yang disebut fire hose of falsehood gitu ya. Jadi karena sekarang tuh kalau orang yang mau menjual sesuatu atau mempengaruhi sesuatu, itu kita bisa beli data per orang loh. Dari kayak lembaga kayak TikTok, kayak Facebook, kayak apa ya. Untuk behavior. Dan digital dengan behavior dikombinasi dengan AI, itu bahkan mereka bisa menebak dengan tepat orang tuh mau beli apa gitu misalnya. Kalau dikasih lihat nih dia pasti beli gitu ya. Karena itu kan dari data big data ya. Nah, dan keinginannya apa? Dan jadi kalau zaman sebelum digital, sebelum sosial media, kita kan selalu bilang bahayanya dari seorang penguasa adalah dikelilingi oleh bawahan yang asal bapak senang. Sekarang tiap orang bisa oleh media sosial itu dikelilingi oleh informasi yang bikin dia happy. Ya, betul. Sehingga dia bisa percaya. Karena itu jangan heran. Echo chamber dengan ini bayangin ya. Kalau nggak salah di tes survei belum berapa lama. Masih 30% lebih orang Amerika percaya Obama itu tidak lahir di Amerika. Ya kan? Ini karena orang-orang itu memang dikelilingi oleh informasi media sosial yang seperti itu. Bayangin ya, orang seperti Trump.
ya yang udah tuduhan dakwaan ke pengadilannya berapa biji bukti-bukti saksi apa segala macam. Tapi masih mungkin menang lagi loh jadi presiden Amerika. Iya. Mas, beberapa bulan lalu aku ngobrol sama Andre Rosiade, kalau nggak salah Bang Andre pernah ngomong, lu percaya nggak masih ada sekian persen agak gede di Sumatera Barat orang tuh masih percaya Prabowo itu oposisi, bukan Jokowi karena echo chamber. Ya, orang yang percaya Jokowi itu tidak lulus UGM. Iya. Padahal teman-teman seangkatannya udah bersaksi. Ngasih apa? Tetap, dan ini bukan orang bodoh loh. Iya. Nah, tapi itu aku setuju. Dan karena banyak juga riset yang mengatakan bahwa the more konservatif you are, the more you are feeling to believe and share any information yang dekat dengan belief. Jadi jadi itu makanya tadi kalau lu liberal, lu terima informasi di WhatsApp nih, ya lu nggak akan langsung forward karena ya ngapain gua forward ya? Cek dulu. Dan lagi pula gua nggak merasa bertanggung jawab untuk forward ya. Tapi orang yang konservatif langsung percaya dan menganggap bahwa memforward itu bagian dari kewajiban dia sebagai warga. Ya kan itu yang terjadi dengan Trump, dan itu fenomena global sama seperti di Indonesia yang tadi contohnya. Dan ini Bongbong kayak gitu juga. Ada keyakinan itu atau memang? Ya tergantung agama mayoritas di masing-masing negara sih menurut aku. Dan juga kalau menurut saya ada juga unsur sekarang tuh kan ada globalisasi secara umum itu membuat kelas menengah tuh menciut. Jadi either jadi crazy rich atau jadi yang 99% yang bayangin ya kayak orang Amerika. Zaman generasi 50-an 60-an tuh keluarganya tuh biasanya cuma yang laki yang kerja, ibu rumah tangga bisa punya rumah, punya mobil, anak masuk ke college. Sekarang udah suami istri kerja, utang berapa ya? Begitu lulus universitas utangnya gede. Sehingga di kelas menengahnya tuh menciut, mereka merasa menjadi anak-anaknya tuh lebih miskin daripada orang tuanya. Itu kan menimbulkan kemarahan. Ya. Dan akhirnya yang disalahin elit. Kenapa ini sistemnya ini nggak fair sama aku? Nah, begitu masuk ke elektoral, kan walaupun 1% ini menguasai mungkin 1/3 atau 80% kekayaan, tapi kan begitu elektoral kan 1% itu. Sehingga mau nggak mau, yang 1% terancam, ya harus masuk ke teknologi untuk eksistensi dia, untuk mengamankan dia kan. Tapi nggak gampang juga. Nah, jadi menurut saya kita memang masuk ke satu sistem yang sebetulnya sudah diramalkan oleh Alvin Toffler di tahun 70-an. Nanti kita akan lihat perlawanan dari yang masyarakat yang merasa termarginalisasi ini adalah memberikan informasi palsu kepada sosial media. Kalau gampangnya kayak gini. Coba Anda kalau Facebook ya, kan lama-lama kita belum taruh nama kita aja dia udah kasih tahu. Oh, ini Uni Lubis. Karena kita udah banyak posting foto terus di-tag. Nah, sehingga akhirnya AI-nya Facebook mengenalin. Tapi baru belajar pakai Instagram udah sombong banget. Ya, tapi nanti akan ada perlawanan aktivitas. Bahkan sudah ada. Saya aja suka iseng gitu. Kucing saya foto, saya muat ini Bambang Harimurti. Bingung dia ininya. Facebooknya gitu. Walaupun nanti lama-lama pintar lagi gitu ya. Kalau saya nggak sering-sering. Nah, memang sudah diramalkan nanti perlawanan dari orang ini untuk melawan AI itu adalah dengan memberikan disinformasi kepada medsosnya. Ya. Dan menurut saya sudah ada bukti bahwa kalau melawan betul itu bisa. Itu adalah kalau kita lihat di Gaza, Hamas itu gimana nggak diintipnya dengan AI dan segala macam. Cuma wilayah yang nggak segede Jakarta untuk berapa juta itu diawasi bahkan dengan kamera dengan apa macam. Ya nyatanya juga nggak bisa tuh sampai sekarang dia
taklukan padahal udah ngebom tiap hari selama berapa bulan ya. Iya. Tapi kesadaran data privacy, kesadaran bahwa misalnya saya melihat bahwa sekarang banyak orang tua, anak-anak muda yang nggak mau posting wajah anaknya, foto anaknya, apa segala macam, menurut saya meningkat ya, karena mereka melihat bahwa data pribadi itu bisa bocor, banyak kejadian, data pribadi bisa dimanfaatkan untuk data mining oleh pihak-pihak, termasuk yang jahat ya. Jadi itu ada ya. Dan kalau kita lihat di pemilu kali ini kan misalnya Erwin Aksa setidaknya ya, saya nggak tahu apakah itu Erwin Aksa aja atau itu Golkar, itu kan bikin video deepfake dengan menggunakan suara Soeharto ya. Bang Erwin. Suara mantan Presiden Soeharto. Itu aja adalah upaya-upaya untuk setidaknya mengembalikan ke glorious era of Golkar di eranya Soeharto. Sehingga mungkin orang-orang sama seperti Bongbong ya. Ini dan kalau Bongbong Index ya. Dan kalau lihat hasilnya di Quick Count kalau benar ya, Golkar kayaknya naik ya. Jadi ini ke orang-orang tua, orang-orang Golkar yang merasa kecewa, yang mungkin yang udah mantan-mantan pensiun apa segala tapi masih hidup lah usia 70, 80 tahun. Oh, mengenang wah luar biasa Soeharto pada saat itu swasembada pangan, pada saat itu ada program Bimas ya kan, harus diakui pertumbuhan soal ekonomi 7%. Soal pangan Soeharto care banget kan. Nah, jadi dan SD Impres. Nah, jadi itu kemudian dari situ kan kemudian bisa nular juga ketika si orang-orang senior ini ngobrol sama anaknya, ngobrol sama cucunya. Oh, ternyata benar ya kayak gitu ya. Saya kan belum lahir. Oh, kamu belum lahir waktu itu. Yang namanya Soeharto tuh dulu, sekarang harga beras mahal, naik, kita harus impor. Zaman itu enggak, karena kita swasembada pangan, pertanian itu diurusin dengan sangat baik. Ya buat anak-anak muda gaji 4 juta, 5 juta, first jobber yang berasa banget dengan kenaikan beras dalam 4 bulan terakhir ini dari sekarang udah 18.500, 19.000 untuk yang tadinya kita belinya itu mungkin harganya 3.000 lebih murah sekilo sebelumnya. Jadi berasa kan? Jadi kan ini tuh memang terjadi, memang AI makin canggih. Kan ada counternya, ya media, Tempo, macam-macam kan kita semua orang-orang yang memang pernah punya akses dan bisa mempengaruhi publik untuk memberitahukan kepada publik bahwa zaman dulu ya nggak seindah itu juga buat demokrasi. Kalau counter narasi gini, kalau orang-orang kita ini nggak pakai ads, nggak menggunakan amplifikasi. Organik kan, kalau kita aktivis mengingatkan nih. Tapi di sisi yang lain amplifikasi. Oh, karena ada tujuan politik. Ada tujuan emang untuk menyebarluaskan. Jadi kalau kita tuh ya kita berusaha, kalau followernya Unilubis cuma 127.000 ya mungkin 127.000 di X. Yang lain kan kamu dan juga kan. Dan juga ada ya kecenderungan alamiah kan yang namanya generation gap ya, generasi baru kan nggak pengen sama dengan generasi sebelumnya. Oh, harus jadi antitesisnya. Mereka harus ada identitas sendiri ya. Jadi ya itu juga wajar lah kalau ada pasang surut. Ya itu contoh gimana ternyata ya seperti Bongbong seperti yang dilakukan dengan pakai suaranya Soeharto dan fotonya Soeharto itu. Ya, bayangin kemarin saya di salah satu acara saya lihat aktivis mahasiswa juga menanyakan kan apakah Indonesia siap buat demokrasi. Coba dengan kita ya mungkin karena banyak informasi di Indonesia kan yang D1, D2 sampai sarjana ke atas itu kan cuma 6% dari penduduk ya. Apakah basic seolah-olah orang tuh baru bisa berdemokrasi kalau udah pendidikannya tinggi. Padahal kan tergantung pendidikannya juga. Mas dan Mbak Ode gini, ada juga yang menganggap bahwa dengan misalnya kita lagi-lagi nih kan kalau kemenangan politik elektoral di digital, referensi kita nggak jauh-jauh dari Bongbong. Tapi katanya kemenangan itu dengan manipulasi digital yang kuat gitu ya, itu akan justru secara realita itu justru rapuh gitu Mas. Iya, setelahnya. Setelahnya itu rapuh, jadi seperti organik aja gitu. Jadi itu seperti narkoba. Habis kita makan, kita happy, wah kuat gitu. Tapi ada hangover setelah itu,
Nah, ini problemnya siapapun yang menangin pemilu sekarang itu. apa sih yang terjadi sama Bongbong dan Philippines gitu ya? Misalnya gegap gempitaan kedikdayaan digital segitu besarnya ya, dan perkawinan antara rezim Marcos dan rezim Duterte yang bulan madunya ternyata nggak begitu lama gitu. Ya 1,5 tahunan doang. Iya. Sekarang itu mereka udah pecah kongsi. apa yang terjadi sih sebenarnya Mas? Ada satu perbedaan utama yang Pengen harus tahu kita juga sih paham. sebenarnya. Di sana pencalonan presiden dan pencalonan Terpisah. wapres itu terpisah. Oh, Jadi belum bukan tentu. satu pasangan. Makanya waktu pas jadi nggak ada hubungannya sebenarnya. Nggak, jadi gini. Jadi makanya Duterte waktu dia jadi presiden sebenarnya dia pengen yang menang di wapresnya itu Bongbong. Karena mereka udah bertempat pada saat itu berteman akrab. Tapi yang menang Leni Robredo. Sempat digugat kan ke Mahkamah Agung, pokoknya di sana digugat selisih suaranya, tapi akhirnya si Bongbong menggugat ya. Tapi akhirnya Leni Robredo yang menang. Dan apa yang terjadi selama 6 tahun, Leni Robredo itu dipinggirin aja. Memang karena terpisah, ada budgetnya mungkin secara konstitusi, alokasi budget dari untuk kantor wakil presiden. Ban Tapi serep yang lah, nggak ban diapa-apain, Ya. benar-benar nggak. Jadi jalan sendiri aja beda. Jadi nggak ada, mereka nggak saling koordinasi, boro-boro rapat ya. Iya. Nah, jadi Tapi mereka masing-masing merasa punya legitimasi politik. Ya, Bayangin karena- kalau di sini dipisahin. Ya. Prabowo dipilih sendiri, Gibran dipilih dipilih sendiri kan. Nah, itu sistem di apa namanya di Oh, Filipina. jadi beda ya, betul, Beda. betul, Nah, betul, sekarang karena masih kompak-kompak kemarin, jadi karena ya memang selama ini Duterte sama Bongbong dinasti Marcos itu kompak, makanya terus kemudian sarai, tapi tetap terpisah. Jadi bisa dipahami kalau ada kepentingan yang berbeda, itu kemudian bisa pecah. Ya misalnya kalau kita baca dari statement publiknya Duterte kan, dia mengancam kalau sampai si Bongbong ini mau mengubah konstitusi, misalnya kan mereka cuma boleh 1 term, 6 tahun presiden. Kalau misalnya Bongbong mau berani-beraninya mengubah konstitusi menjadi boleh 2 term, misalnya akan itu yang bikin marahnya si Duterte kan. Ya karena mungkin Duterte udah ngebayangin, oke Bongbong lo 6 tahun aja, 6 tahun berikutnya anak gua Sarah Duterte, sama kayak Jokowi lah kira-kira ya, udah mempersiapkan berikutnya ya. Iya. Gitu. Apa sih yang terjadi Mas dengan Filipina? Apakah memang ini benar kata orang itu manipulasi digital yang sebenarnya pada faktanya mereka tuh itu nggak seindah yang dibayangkan gitu? Kalau saya ya nggak cuman di Filipina, di Indonesia saya lihat terjadi juga, di Amerika juga terjadi. Memang biasanya keretakan antara presiden dan wapres itu dimulai oleh para pendukungnya. Nah coba. Dan saya udah lihat ya di Sengkuni ya. Iya, karena mereka bersaing itu. Di dalam itu bersaing itu. Sengkuni. Dari kantor wapres dengan kantor pres itu jauh lebih kencang persaingannya ketimbang pres dan wapresnya. Dulu antara pendukung SBY sama pendukung JK aja tuh, kita lihat aja lah. Lalu antara pendukung Jokowi sama pendukung JK kan ada Sudirman Said korbannya. Iya. Ya kan? Menurut Opung nih Anies Baswedan. Iya kan? Jadi Anies Baswedan. ini Yang saya bertahan lihat cuma kemarin, Sofyan Jalil. Iya, saya karena tadi malam ya, jadi pada hari malam Yudhikis setelah Nandi. pencoblosan. Kalau kita dengerin teriakan-teriakan di itu Istora ya? Istora ya, malam itu. Yang victory speech. Iya. Nah. Itu kan Pak Prabowo sempat agak ini loh, karena kelihatan sekali ada pendukung Gibran yang cukup aktif di dalam itu. Ya. Itu pasti udah membuat suasana pendukung asli Prabowo itu juga nggak terlalu nyaman itu. Iya. Udah kelihatan itu. Di mana-mana internal competition kan juga. Makanya kan pernah kita Ini bahas kan. kan. So the next question, kalau beneran nih. Kalau beneran. Beneran Prabowo Jangan dipotong tuh ya kalau benerannya ya. Kalau beneran Prabowo resmi menjadi elected presiden sesudah dan akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, apakah habis itu kita pengen tahu Gibran akan diposisikan sebagai wapres seperti apa? Apakah seperti Pak Yusuf Kalla yang role-nya memang jelas, pengaruhnya jelas, bahkan kalau Pak Yusuf Kalla itu kan karena senioritas dia yang membantu komunikasi dengan partai di DPR. Dia Ini punya network ke Yusuf Kalla zaman semuanya. apa nih? Zaman SBY Dua-duanya. Enggak, zaman JK juga. Zaman JK kan Zaman juga SBY.
Zaman SBY iya, zaman Jokowi juga sama. Karena Jokowinya masih novice waktu itu kan. Dan Pak Yusuf Kalla kan selalu nggak mau. Dia pokoknya di awal udah bergening. Apa nih peran saya? Berapa menteri nih yang bisa dari saya? Jadi karena dia tahu kekuatan dia, minimal dia contribute suara di Sulawesi. Jelas bergening positionnya. Nah, Pak Ma'ruf kan out of the blue ya, tiba-tiba hanya karena kalau sekarang makin terasa bahwa dari apa yang dikatakan oleh Ahok di mana-mana kan, sesudah dia resign dari Komut Pertamina bahwa ya memang ya begitulah Pak Ma'ruf Amin seperti itu. Nah, in a way Pak Budiono juga di zaman Pak SBY ya seperti itu ya. Tapi Pak Budiono itu punya keahlian sebagai ekonom senior sehingga meskipun dia memang bukan orang yang muncul di publik, jika tidak ada matahari kembar, tapi saya yakin dan saya dapat informasi bahwa memang yang untuk ekonomi itu dia sangat berperan untuk menggodok policy ekonomi ya. Karena kan Pak SBY juga orang yang menghargai kepakaran, menghargai kepakaran. Tapi Pak Ma'ruf juga dipakai loh untuk menghadapi kelompok-kelompok 212 dan sebagainya ya. Pada awal. Nah, tapi bahwa belakangan Pak Ma'ruf bersikap yang menurut saya cukup kritis ya. Sehingga sampai ada orang yang teriak di Twitter, "Oke, Pak Ma'ruf Amin presiden sampai Oktober 2024 melihat bahwa dia misalnya mengingatkan soal kecurangan, etika, apa segala macam." Berarti kan itu kayak saya menangkapnya sebagai bahwa selama ini Pak Ma'ruf jadi sekarang mengeluarkan unek-uneknya. Ya, betul. Ya kan? Oh iya, bahkan Pak Ma'ruf sempat gini loh. Iya, mengeluarkan unek-unek. Nah, jadi tapi intinya kok gini ya, Pak Ma'ruf kayak gini kok nggak ribut orang ya? Pak Jokowi, masih nggak Mas? Mungkin kan di dirty vote, Pak Jokowi gini jadi problem. Pak Ma'ruf gini kok karena mungkin nggak ada, nggak punya, dia dianggap tidak sedang kampanye mungkin. Hah? Gini gimana sih Mbak? Nggak orang nggak terlalu perhatiin Pak Ma'ruf. Banyak yang ketemu di jalan juga nggak kenal. Intinya kita lihat sesudah tanggal 20 Oktober 2024 kalau sesudah Prabowo resmi dilantik menjadi presiden, ya gimana dia menempatkan Gibran ya dengan perjalanan cerita sejarah bahwa biasanya yang akan berebut posisi dan pengaruh itu adalah pendukung ya, terutama yang menganggap ring satunya lah yang merasa paling berperan Tim transisi aja nih udah mulai ribut pasti nih. Nah, dan jadi waktu tunggunya lama banget loh. Februari Oktober. Orang gimana harus mempertahankan saham dia di dalam untuk tetap menjadi bagian dari kekuasaan yang baru. Can you imagine that? Sementara Pak Prabowo janji dia akan juga meluk yang lain. Artinya nih kalau misalnya udah masuk nih, kan Pak Prabowo akan rekonsiliatif katanya. Kebayang nggak? Ini kalau orang udah merasa sahamnya tinggi banget di dalam Pak Prabowo, tiba-tiba PDI masuk cret. Iya. Bubar kan semua. Iya. Kayak dulu ingat ya dulu Pak Pak Budi Ari dulu kan juga sempat mengancam akan membubarkan Projo karena dia nggak dapat jabatan. Tapi tadi saya di X saya bilang kalau PDIP, PKB, Nasdem dan PKS kemudian bergabung dengan koalisi pendukung 02, maka Dandi Laksono perlu membuat dirty vote yang kedua dengan punchline yang sama. Kalau apa? Dengan punchline. Enggak, kalau apa? Kalau PDIP, PKS, Nasdem dan PKB ternyata Prabowo Gibran lah ya. Memilih untuk bergabung dengan 02 misalnya berkoalisi secara politik dengan asumsi bahwa satu putaran ya, maka saya mengatakan Dandi Laksono harus membuat dirty vote kedua dengan punchline yang sama. Punchline sama ingat nggak di film itu punchline-nya apa? Yang diomongin sama Bivitri. Tebal muka, culas dan tak tahu malu. Oh iya. Jadi kalau sampai kalian nih partai-partai, saya tahu lah partai politik, orang-orang politik tuh very pragmatik, ditawarin apa langsung mau, seneng posisi atau apapun. Tapi ya kalau itu kalian lakukan, itu kalian culas dan nggak tahu malu. Karena kalian selama proses pemilu ini dan apalagi terakhir itu dalam posisi yang diametral. Saya tahu sudah pernah ada kasusnya. Prabowo kontender selama dua pilpres kemudian dirangkul ya. Sandiaga Uno juga. Jadi kita sekarang menarik untuk seandainya memang benar satu putaran dan Prabowo presiden, bagaimana? Apakah kita akan punya oposisi yang kuat? Ya, padahal kita PDIP itu kalau jadi oposisi keren banget ya. Kita perlu oposisi yang kuat.